Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan karunia nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Mari kita bahas secara bersama-sama. Sewaktu Nabi Ilyas bersembunyi dari kejaran kaum Bani Israel, beliau bertemu dengan seorang perempuan yang tinggal bersama anaknya yang sedang sakit. Anak itu bernama Ilyas. Sembuhlah anak tersebut dari sakitnya ketika Nabi Ilyas memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tersebut menjadi pengikut sekaligus membantu dakwah Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyas melanjutkan dakwahnya. Nabi Ilyas diutus oleh Allah ke tengah kaum Bani Israel. Sepeninggalan Nabi Ilyas, penduduk perlahan-lahan meninggalkan ajaran Nabi Ilyas. Mereka kembali menyembah berhala. Nabi Ilyas mengajak kaum Bani Israel untuk meninggalkan sesembahan mereka, lalu kembali menyembah Allah. Sama seperti saat Nabi Ilyas sewaktu berdakwah kepada kaum Bani Israel. Dakwah Nabi Ilyas pun ditolak. Namun demikian, Nabi Ilyas tidak putus asa. Beliau melakukan berbagai macam cara agar umatnya kembali ke jalan yang benar. Tak lupa Nabi Ilyas pun turut berdoa kepada Allah meminta petunjuk untuk menghadap kaum Bani Israel yang begitu keras kepala. Allah kembali menurunkan azabnya berupa kemarau panjang. Hal sama yang juga dulu terjadi pada Nabi Ilyas berdakwah. Semua pertanian mereka menjadi kering. Hewan ternak pun banyak yang mati. Kaum Bani Israel berupaya untuk mengakhiri kekeringan yang melanda tanah mereka. Mereka meminta bantuan kepada berhala yang mereka sembah. Namun tetap saja kemarau panjang tak kunjung sirna. Akhirnya kaum Bani Israel menyadari kekeliruan mereka. Mereka segera mendatangi Nabi Ilyas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar kemarau kepanjangan yang melanda segera berakhir. Hujan pun tak lama membasahi tanah penduduk kaum Bani Israel. Air hujan membasahi lahan pertanian mereka. Penduduk pun merasa gembira. Ada beberapa tempat yang dipercaya sebagai makam Nabi Ilyas alaihissalam. Satu, di daerah Al-Awjam, semenanjung Arab sebelah timur. Makam ini menjadi tempat penting sebelum berabad-abad sebelum dan pada saat masa kekuasaan Utsman di Timur Tengah. Juga menjadi salah satu tujuan ziarah yang terkenal di kalangan kaum muslimin dari berbagai aliran.
Makam tersebut kemudian diratakan oleh pemerintah Arab Saudi karena adanya larangan ziarah pada saat itu. Yang kedua, di daerah distrik Egil, Provinsi Diyarbakir, Turki, makam yang asli tergenang banjir pada tahun 1994. Kemudian para petinggi membentuk sebuah dewan rahasia untuk pemindahan makam yang terdiri dari 9 utama, bekerja sama dengan Direktorat Urusan Agama untuk menghindari kemarahan publik. Sebelum daerah itu kembali terkena banjir lagi, kuburan digali pada malam hari dan disaksikan oleh beberapa ulama serta pekerja resmi. Pada waktu itu sekitar 9 ulama hadir. Kemudian jenazah Ilyasa dimakamkan lagi di sebuah bukit yang menghadap dataran banjir. Yang ketiga, tempat lain yang diyakini sebagai tempat makam Nabi Ilyasa alaihissalam adalah dekat Gunung Karmel, Kafr Yasif, tepi barat di Palestina Utara. Itulah tentang kisah dan perjalanan Nabi Ilyasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.